Oke, terima kasih saya ucapkan kepada setiap siapapun yang menonton video kita. Ini khusus untuk pelajaran kelas 10 IPA 10 MIA yang lagi belajar tentang hukum dasar kimia. Nah, nanti di sini ada beberapa hukum dasar kimia yang kita bahas. Langsung saja kita lihat yang pertama, hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini disebut juga namanya dengan hukum Lavoisier. Ya. Di dalam isinya menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Ya. Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ya, itu hukum kekekalan massa. Kemudian yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, di dalam hukum Proust atau hukum perbandingan tetap, jadi katanya adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah hukum kelipatan berganda. Ya. Atau disebut juga hukum kelipatan perbandingan. Nah, ini dikemukakan oleh si Dalton. Isinya menyatakan jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa itu sama, maka perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, biasanya ini adalah untuk senyawa-senyawa yang merupakan gabungan dari beberapa unsur dengan unsur yang lain membentuk beberapa senyawa. Misalnya ada nih CO, CO2, N, bisa membentuk NO, NO2, N2O3, N2O5, seperti itu ya. Itu disebut hukum kelipatan berganda. Berikutnya hukum Gay-Lussac adalah hukum perbandingan volume. Nah, di sini inti-intinya kita katakan bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi itu berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Intinya nanti ketika reaksi sudah setara, maka perbandingan koefisien adalah perbandingan volume. Kemudian yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Nah, ini pada suhu dan tekanan sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Ya. Atau kita katakan perbandingan volume itu adalah perbandingan jumlah molekulnya, ya. Nah, jadi ada 5 yang kita bahas untuk hukum dasar kimia. Yang pertama tadi hukum kekekalan massa, kemudian yang kedua hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan berganda, hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Nah, ini contoh soal yang sangat mendukung untuk teori kita, hukum dasar kimia. Yang pertama adalah Anthony Lavoisier merumuskan suatu hukum yang dikenal sebagai hukum. Nah, ingat, Lavoisier, hukum Lavoisier itu adalah hukum kekekalan massa. Ya, hukum kekekalan massa. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kemudian yang kedua, serbuk magnesium yang masanya 3 gram tepat habis bereaksi dengan sejumlah serbuk belerang menghasilkan magnesium sulfida 7 gram. Ditanyalah massa serbuk belerang yang telah bereaksi. Nah, jadi tadi magnesium ditambah sulfur hasilnya magnesium sulfida. Jadi massa magnesium kalau kita jumlah dengan massa si sulfur, hasilnya adalah massa magnesium sulfida. Ditanyanya adalah berapa massa sulfurnya itu atau belerangnya. Massa magnesium sulfidanya hasilnya katanya tadi 7, Mg-nya 3, berarti massa S-nya adalah 4 gram ya. Ingat hukum kekekalan massa bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu akan bernilai sama. Nomor 3, sebanyak 20 gram gas hidrogen direaksikan dengan 100 gram oksigen untuk menghasilkan air. Ternyata seluruh gas oksigen habis bereaksi dan gas hidrogen masih bersisa. Jika massa air yang dihasilkan 112,5 gram,
Berapalah massa hidrogen yang tidak turut bereaksi, berarti yang tersisa artinya nih. Nah, kita buat dulu persamaan reaksinya. Tadi gas hidrogen kita tambahkan dengan gas oksigen, hasilnya menjadi air. Ya, kalau kita lihat ini belum setara ya. Kita buat aja ini 2, lalu ini 2. Oke. Nah, dikatakan di sini massa hidrogen 20 gram awalnya, mula-mulanya ya. M-nya mula-mula 20 gram. Lalu oksigennya 100 gram. Berarti H2O-nya di mula-mula belum ada. Katanya seluruh gas oksigen habis bereaksi. Berarti kalau awalnya 100, berarti yang bereaksi 100 ya. M itu mula-mula, B bereaksi, S sisa. Jadi berarti 100 gram habis. Lalu katanya massa yang dihasilkan itu adalah 112,5 gram airnya. Berarti ini terbentuk 112,5 atau hasilnya sebanyak 112,5. Nah, oksigennya kan tidak ada lagi di sini. Berarti dia 100. Nah, 100 awalnya tadi hidrogennya 20. Berarti supaya ini jadi 112,5 sedangkan oksigennya sudah bereaksi 100, maka hidrogennya itu sebanyak 12,5 ya. Kita jumlahkan 12,5 ditambah dengan 100. Itulah 112,5. Berarti kalau hidrogennya yang bereaksi hanya 12,5 sementara mula-mula 20, berarti tersisa 20 kurang 12,5. Hasilnya adalah 7,5 gram ya. Jadi yang tidak ikut bereaksi sebanyak 7,5 gram lah hidrogennya. Oke, bisa ya sampai sini? Oke, biar kita lanjut. Nah, biar banyak kita bahas soal. Nomor 4. Dalam senyawa propana C3H8, perbandingan massa atom C dan H adalah, ingat, ini hukum perbandingan tetap. Kalau senyawanya C3H8, berarti massa karbon berbanding massa hidrogen itu sama dengan indeks dari C-nya kalikan dengan AR-nya si C berbanding indeks si H kalikan AR-H. Berarti massa C itu adalah 3 kali ARC ya. 3 kali ARC banding 8 kali ARH. Nah, ini masing-masing AR-nya sudah dikasih tahu. Berarti 3 kali 12 berbanding 8 kali 1. Ini sama-sama kita coret. 12 dengan 8 sama-sama bagi 4. Tinggal 2. 12 bagi 4, 3. Kalikan lagi 3, 9. Berarti jawabannya adalah 9 berbanding 2. Itulah massa karbon dengan hidrogennya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut nomor 5. Sebanyak 2 gram unsur X bereaksi dengan 5 gram unsur Y membentuk senyawa Z dengan perbandingan massa unsur X dan Y adalah 2 berbanding 3. Pernyataan yang benar adalah massa Z yang terbentuk 7 gram, Y tidak habis bereaksi, X berlebih sebanyak 2 gram, Y berlebih sebanyak 3 gram. Di akhir reaksi hanya terdapat zat Z. Nah, supaya bisa kita jawab, kita buat dulu persamaannya. Ya, persamaannya adalah X ditambah Y membentuk Z. Ya, ini X tambah Y membentuk Z. Kita masukkan mula-mulanya. Mula-mula X-nya 2 gram, Y-nya 5 gram. Z-nya belum ada mula-mula. Perbandingan X dan Y massanya adalah 2 berbanding 3. Berarti kalau kita masukkan bereaksinya si X 2 gram, maka si Y harus 3 gram. Karena dia harus selalu 2 berbanding 3. Ya, berarti 2 gram, 3 gram. Maka habislah X-nya, lalu Y-nya 5 kurang 3, tinggal 2 gram. Ya, tinggal 2 gram. Berarti kalau si X bereaksi 2 gram, si Y bereaksi 3 gram, berarti Z terbentuk 5 gram. Si X habis bereaksi, si Y tersisa 2 gram. Ya,
berarti Y tidak habis bereaksi, dengan kata lain dia tersisa. Seperti itu untuk mencari jawabannya ya, karena massa X banding massa Y katanya 2:3. Ini kalau awalnya 2 gram, ini 2, berarti perbandingan X dan Y nya harus 2:3. Masih memungkinkan si Y nya tersisa begitu. Artinya setiap digabungkan unsur atau senyawa X terhadap Y, maka salah satu harus habis, tidak boleh dua-duanya habis. Bukan seperti itu, tidak boleh dua-duanya itu tersisa, harus ada yang habis, seperti itu ya. Oke, maka zat yang habis bereaksi adalah si X dan Y nya tersisa sebanyak 2 gram. Berarti jawabannya adalah Y tidak habis bereaksi ya, berarti B. Oke, nomor 6. Ada data besi tambah sulfur menjadi besi sulfida, besi 2 sulfida. Massa besi, massa belerang, besi belerang, massa yang tersisa. Nah ini kalau ada soal seperti ini ditanya perbandingan massa besi dan belerang, maka kita tengok yang pertama adalah mana dia yang tepat bereaksi. Artinya mana yang tidak memiliki zat sisa. Kalau tidak memiliki zat sisa berarti langsung aja bandingkan yang dia tanya. Berarti besi dengan belerang berarti 14:8. Sama-sama bagi 2, ini jadi 7, ini jadi 4. Berarti jawabannya adalah 7:4 ya. Jadi kalau ada soal seperti ini ditanya perbandingan zat yang bereaksi ya, atau di reaktannya, cari yang massanya itu tidak ada tersisa, berarti tepat bereaksi, tinggal bandingkan saja ya. 14 tambah 8 22. Berarti perbandingannya adalah 14:8. Nah, ini nomor 2-nya juga kalau kita mau lihat sama juga. 21 berbanding 12. Coba kita bagi 3, berarti 21 bagi 3 7. 12 bagi 3 4. Tetap 7:4 ya. Lanjut. Senyawa glukosa tersusun dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan 6:1:8. Dikasih tahu di soalnya ini semua senyawanya itu adalah 60 gram glukosa. 60 gram. Nah, kita mau cari berapa massa karbonnya, berapa massa hidrogennya, berapa massa oksigennya. Catatan perbandingannya adalah 6:1:8. Nah, jadi kalau seperti ini tidak susah. Kita gabungkan dulu perbandingannya. 6 tambah 1 tambah 8. Totalnya 15. Berarti semuanya nanti per 15. Karena ini glukosa semua dikasih tahu ya. Ditanyanya lah massa karbon. Berarti massa karbon adalah si karbonnya adalah 6 per totalnya 15 ya. 6 per 15 kali massa keseluruhan 60 gram. Ya, 6 per 15 kali 60, hasilnya adalah 24 gram. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut lagi nomor 8. Ini sesuai dengan kalau bentuk soal seperti ini berarti ini adalah hukum kelipatan berganda, hukum Dalton. Jadi ini perbandingan massa X dalam senyawa 1 dan 2 jika massa Y tetap. Kita usahakan massa Y-nya ini tetap. Boleh saja sama-sama 40 atau sama-sama 50, yang penting ini tetap. Kita mau cari perbandingan X di senyawa 1 dan 2-nya. Kira-kira begitu soalnya. Nah, ini untuk menjawabnya boleh kita buat susun data seperti ini. Senyawa 1, senyawa 2, perbandingan persen si X dengan Y. Nah, ini perbandingannya tadi 60% banding 40. Nah, yang kedua 50 banding 50. Nah, ini kita sederhanakan. Massa X banding massa Y berarti 60 banding 40 itu kita sederhanakan jadi 3:2, sama-sama bagi 20. Lalu 50 dengan 50 jelas 1:1. Nah, di soal ini dikatakan kalau Y-nya tetap. Ya, Y tetap. Kalau Y tetap berarti ini kalau ada 2, ini 2, ini 1 berarti belum tetap, belum sama, harus sama. Apa langkah yang harus kita buat supaya ini sama-sama?
Ya cukup, ini tetap 2, ini kita kalikan aja 2. Nah, kalau ini dikalikan 2 berarti yang ini juga kali 2 si X-nya. Maka perbandingannya adalah kalau Y tetap berarti 3:2. Yang ini masih kita pakai 3:2. Lalu 1:1 itu kita samakan supaya dia Y-nya sama, berarti 2:2. Nah ini sudah sama jadinya, Y-nya sudah sama-sama 2. Maka perbandingan X, ya, perbandingan X di dalam senyawa 1 dengan senyawa kedua adalah 3:2. Ini dia jawabannya, 3:2. Ya, berarti jawabannya adalah E. Oke, nomor 9. Joseph Louis Proust merumuskan suatu hukum yang dikenal dengan hukum. Nah, ini hukum Proust tadi adalah hukum perbandingan tetap. Hukum kekekalan massa dari Lavoisier. Ya, hukum perbandingan tetap adalah hukum Proust. Ya, berarti jawabannya adalah 9, berarti A. B. Kemudian nomor 10. Pernyataan berikut yang tepat adalah: bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Itu ya, berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Langsung itulah dia jawabannya. Oke, 11. Dikasih tahu di soalnya reaksi N2 tambah O2 menjadi N2O5. Jika 5 liter gas oksigen direaksikan, volume gas N2O5 yang dihasilkan adalah. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini dalam bentuk persamaan, maka kita usahakan reaksi itu harus setara dulu. Ini kan belum setara, maka kita setarakan. Jadinya adalah 2N2 ditambah ya 5O2 jadi 2N2O5. Tadi kita katakan di awal, kalau hukum Gay-Lussac itu adalah perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien dari zat-zat yang bereaksi. Berarti karena ditanya N2O5 ini, maka koefisiennya 2. Sedangkan oksigennya adalah yang dikasih tahu adalah 5. Berarti karena dikasih tahu oksigennya 5 liter, berapalah N2O5? Kira-kira begitu. Berarti volume N2O5 adalah koefisien N2O5 2 per koefisien O2 dikali mol atau volume O2. Berarti volume N2O5 sama dengan 2 per 5 kali volume O2 atau 2 per 5 kali 5. Hasilnya adalah 2 liter. Itu dia, berarti jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 12. Ini ditanya perbandingan volume gas-gas. Kalau perbandingan volume gas-gas berarti reaksi harus kita setarakan. Nah ini, kita setarakan nanti reaksinya kan C-nya 2. Dikasih 2 dulu di sini. Hanya ada 4, berarti kasih 2, udah jadi sama 4. O-nya di kanan 2 kali 2 4 tambah lagi 2 6. Sedangkan di sini 2, berarti supaya 6 ini kali 3. Berarti perbandingan volume C2H4 dengan O2 dengan CO2 dengan H2O adalah 1 berbanding 3 berbanding 2 berbanding 2. Iya, 1 3 2 2. Ya, 1 3 2 2. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Ya, nomor 13. Gas alam atau metana terbakar menurut persamaan reaksi. Nah, ini 10 liter gas metana dibakar dengan 30 liter gas oksigen. Maka volume gas-gas sesudah reaksi diukur pada suhu dan tekanan yang sama adalah. Nah, ini kita susun dulu persamaannya. CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O. Masing-masing mula-mulanya kita masukkan CH4 10 liter, oksigen 30 liter. Nah, terus untuk menentukan siapa yang habis, kita bagikan aja volumenya dengan koefisiennya. Ini 30 dibagi 2, 15. 10 dibagi 1, 10. Tadi 15, ini 10. Mana yang lebih kecil itulah yang habis. Ya, berarti ini 10 bagi 1 dari 10 ini habis.
Kalau dia habis berarti berapa mula-mula, seitulah yang bereaksi, berarti habis ya. Nah ingat, perbandingan koefisien tadi adalah perbandingan volume. Kalau satu koefisiennya 10 liter, berarti kalau dua 20 liter. Tapi ingat, itu hanya bereaksi, di bereaksi kita pakai. Berarti ini juga 10 liter, ini karena dua koefisiennya 20. Karena mula-mula ini tidak ada di awal, ya, tidak ada di awal mula-mula, berarti berapa bereaksi segitulah akhirnya. Ini O2-nya 30 kurang 20 hasilnya 10. Pertanyaannya adalah volume gas-gas sesudah reaksi. Sesudah reaksi artinya di sisanya, yang tersisa ini dia. Berarti 10 tambah 10 tambah 20 hasilnya adalah 40 liter. Ya, oke. Nomor 14. Sebanyak 40 ml hidrokarbon CnH2n memerlukan 600 ml udara. Dia mengandung 20% oksigen untuk pembakaran sempurna. Semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Rumus hidrokarbon tersebut adalah, nah ini kita buat dulu persamaannya, CnH2n tambah O2 menjadi NCO2 tambah NH2O. Nah sekarang kita mau cari N-nya ini. Katanya oksigen itu 20% dari udara, berarti 20% dari 600. Maka oksigennya adalah 120 mili, 120 mili dia. CnH2-nya 40. Ya, berarti kita sederhanakan, sama-sama bagi 40, 1:3. Ingat, Gelusa menyatakan perbandingan volume adalah koefisien. Masukkan. Ini 1, ini 3. Berarti kita perhatikan O-nya. Ini ada 6. 6 di kiri. O di sini adalah 2N tambah lagi N, berarti 3N, ya. Berarti 6 sama dengan 3N. Dapatlah N-nya 2. Kalau N-nya sudah dapat 2, tinggal kita masukkan ke dalam senyawa CnH2n. Berarti C2H4. Iya, C2H4. Oke, yang terakhir soal nomor 15. Ini sudah sangat panjang durasinya, tapi saya yakin ini sangat berguna untuk kita semua. Oke, yang terakhir. 10 cm3 suatu hidrokarbon gas atau gas hidrokarbon tepat bereaksi dengan 40 cm3 oksigen, menghasilkan 30 cm3 karbon dioksida. Nah inilah persamaannya. Misalkan kita buat CXHY, inilah senyawanya. Kita belum tahu siapa dia. Ini mau kita cari. Tambah O2 hasilnya CO2 tambah H2O. Kita masukkan angka-angkanya, volumenya 10 cm3, oksigennya 40 cm3, CO2-nya 30, H2O-nya belum dikasih tahu. Nanti dapat sendiri. Kemudian kita sama-sama bagi 10, berarti 1, 4, 3. Kita masukkan sebagai koefisien 1, 4, 3. Nah lihat lagi, oksigen di kiri ada 8. Ini 3 kali 2, 6. Berarti butuh 2 lagi lah si X nya, supaya sama-sama 8 ya. Berarti X nya sama dengan 2. Kalau sudah dapat X nya 2, ya, sudah dapat X nya sama dengan 2, berarti C nya ada 3. Hanya ada 2 kali 2, 4. Berarti senyawanya adalah C3H4. Iya, jadi jawabannya adalah E, C3H4. Baik, itu untuk pembahasan kita kali ini. Saya yakin walaupun durasi panjang ini sangat bermanfaat. Dan saya mengajak adik-adik semuanya supaya jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga di komen, ya, like sama dibagikan. Oke, salam sukses, terima kasih, selamat sore.